Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang belum kenal, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang tinggal di Hamburg sejak tahun 2022 dan sejak tahun 2018 aku ke Jerman, tepatnya ke Kassel. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Sorry, aku lihat sesuatu. Dan di video kali ini aku mau meneruskan topik tentang Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Ya, untuk kalian yang belum tahu Rechtsanwalt Fachangestellte itu apa, mungkin kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Pertama aku mau membahas dulu tentang pekerjaan atau at least kegiatan aku sebagai Auszubildende atau sebagai siswa Ausbildung Rechtsanwalt Fachangestellte. Karena bulan pertama aku cuma kerja di Kanzlei atau di kantor pengacara. Jadi ya aku jelasin dulu pekerjaan aku atau kewajiban aku apa aja. Yang pertama waktu itu aku sibuk sama diktat. Jadi diktat itu kayak kita nulis apa yang si pengacara bilang, kayak mereka ngerekam sesuatu dan aku mendengarkannya dan aku tulis gitu. Dan of course itu nggak gampang karena itu bahasa Jerman, tapi kadang aku juga dapat bahasa Inggris dan ya korrigieren. Dan of course di sana juga ada kayak kewajiban untuk melihat mesin-mesin printer, kalau mereka ada kertas-kertasnya, terus ngurus pos atau ngurus surat-surat. Kalau surat ada yang masuk, kita catat kapan datangnya, dan kalau kayak sebelum aku selesai kerja kayak aku juga ngecap ngecap ya namanya, ngestempel ngestempel dulu surat dan aku kirim ke kotak surat gitu. Dan di sana juga aku sibuk sama uh, nge-scan, nge-print ini itu, cari nge-research topik-topik ini itu. Ketiga aku juga atau kita juga ngurus perjalanan pengacara-pengacara kita. Kayak kalau mereka mau kemana-kemana atau ada termin untuk ke pengadilan atau ada termin untuk bertemu dengan klien ini itu kita yang ngatur juga. Of course kita diskusikan sama pengacara kita, tapi yang pertama kita nge-research semuanya dulu. Dan setelah itu kita juga nge-handle termin-termin atau janji-janjinya pengacara kita. Kayak kayak kalau kita dapat klien baru atau kalau kita ada freeze tuh kayak deadline, kayak kapan ini harus selesai, kapan mereka harus ke mana-kemana, atau kapan mereka ada janji sama klien, sama ini itu. Dan yang paling penting itu juga kita menghitung jam kerja dan pendapatan si pengacara. Bukan gaji mereka, tapi kayak contohnya mereka mengerjakan case ini atau mereka mengerjakan kejadian ini dengan klien ini dan kayak berapa lama mereka memerlukannya, dan 1 menit itu harganya berapa. Pokoknya kita ada standarnya, ada pausalnya, ada harganya kayak per menit, per jam, per ininya gitu. Dan itu kita yang menghitungnya, dan in the end ada berapa. Dan si hasilnya itu juga kadang kita juga kirim ke klien itu, karena si klien itu juga harus bayarkan ke apa, kantor pengacara ini atau ke Anwalt ini gitu. Jadi kayak itu juga hal yang paling penting tuh, kayak kita menghitung waktu kerja atau waktu pengurusan di satu kejadian ini, dan menghitung seberapa besar atau berapa euro kayak si klien harus bayar atau berapa dolar. Tapi minggu kemarin aku mulai duduk di resepsionis, dan itu resepsionis kayak hal yang berbeda karena di sana kita juga ngurus-ngurus hal yang lain, kayak ngurus-ngurus kayak kita kan ada ruangan ruang konferensi, ada kayak 3 ruang konferensi. Jadi kayak setiap ada meeting, setiap ada meet up, setiap ada call ini itu kayak kita yang ngurus juga. Ada berapa ini kita ngurus kalender, siapa yang urlaub, siapa yang sakit. Karena kebetulan kantor di mana aku tinggal itu juga gede banget gitu, dan pekerjanya mungkin ada 50 pekerja sekitaran. Kayak kita juga ngangkat telepon kalau kita dapat klien atau siapa yang mau ngomong sama siapa gitu. Baru-baru ini aku juga mengerjakan mape. Jadi kayak setiap klien tuh mempunyai map atau orna atau apa ya, file gitu.
Kayak semua apa ya, semua bukti-bukti untuk di pengadilan kita kumpulkan, kayak email, kayak surat, kayak bukti, kayak bukti pembayaran atau foto atau apa gitu, kayak kita bener-bener koleksi semuanya gitu dengan of course dengan kayak ini bagian kayak ini bukti dari klien kita dan ini bukti dari um, apa sih versusnya klien kita atau Gegna apa ya Gegna bahasa Indonesianya aku lupa kayak iya ini kayak pokoknya kita kayak mempersiapkan surat-surat atau mempersiapkan kertas-kertas bukti untuk pengadilan gitu kita kayak ngurus-ngurus termin sama pengadilan ini itu dan ya dan sejauh ini pekerjaannya pokoknya itu aja dan di sini juga aku mau nge-share kalian gimana atmosfer kerja aku di sana atau atmosfer um, kantor pengacara di sana di mana aku Ausbildung. Alhamdulillah banget aku sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, aku sangat-sangat bersyukur ke semuanya. Mereka baik banget, mereka terbuka banget, mereka sangat membantu, mereka senyum ini itu kayak baik banget, terbuka banget dan kayak mereka tahu kalau Jerman itu bukan bahasa aku. Kayak pengalaman aku pas Ausbildung perawat, mereka kayak kamu tuh harus lanjut ini katanya bahasa Jerman kamu tuh pasti jelek ini itu kayak dikucilkan gitu sebagai Ausländer atau sebagai orang luar. Tapi di sini kayak wow Rizky kayak kamu keren ya katanya kayak aku aja gak bisa loh bahasa Indonesia dan sekarang kamu kamu kayak kerja apa sih Ausbildung di sini ini itu kan kamu kayak bener-bener syafen kamu bisa kayak kayak mereka kayak iya kayak maklum menerima kadang menolong kayak gimana ya nggak bikin aku down gitu gak ada satupun yang bikin aku down gitu atau mungkin ini emang ini keluar dari uh, apa sih dari kepribadian aku mungkin ya atau beda situasi juga mungkin. Ya pokoknya itu aja yang ingin aku ceritain soal pekerjaan gitu. Dan pengacara-pengacara di tempat aku Ausbildung juga mereka sangat-sangat baik dan mereka juga orang-orang internasional, so kayak toleransi dan ya good vibes only di kantor ini. Dan selanjutnya aku mau nge-share tentang kampus. Jadi semenjak bulan September 2024 aku mulai ngampus. Jadi kita ngampus setiap hari Senin dan hari Rabu. Jadi kayak cuma dari jam 8-an sampai jam 1-an pokoknya. Dan setelah itu langsung ke kanselai atau ke kantor pengacara. Nah kalau hari Rabu aku setelah itu ada frei kayak hari ini, kayak setelah berufsschule atau setelah ngampus aku ada frei gitu. Dan apa yang aku pelajari atau apa yang kita pelajari itu at least kayak bulan-bulan ini, oh my god, aku juga minggu kemarin ada ujian dan alhamdulillah lulus. So, I am happy. Jadi jadi waktu itu yang kita pertama-tama pelajari, of course perkenalan ini itu kayak organisasi. Tapi yang pertama waktu itu kita belajar tentang resign, tentang kontrak kerja, kentang tentang holiday atau urlaub atau hari libur ini itu atau kayak hak kita sebagai Auszubildende atau hak kita sebagai pekerja ini itu dan kita juga membahas tentang Rechtsgrundlage atau Rechtsquelle di Jerman kayak apa sih hukum-hukum di Jerman waktu itu kita kayak hukum aku nggak tahu gimana aku translate-nya tapi kayak kita ngomongin tentang kayak kalau kita ngelakuin ini kalau ada ini kita ini termasuk hukum apa gitu tapi sejauh ini kita ngebahas tentang oh my god kayak offentliches Recht, privates Recht, materielles Recht, formelles Recht dan kayak kalau ada klien nelpon mereka ada masalah ini itu kita harus masukinnya ke Rechtsgebiet apa atau ke bagian hukum apa gitu dan kita juga belajar tentang siapa untuk siapa. Oh my god aku nggak bisa ngejelasin ini dalam bahasa Indonesia tapi kita juga ngomongin tentang Gewaltenteilung kayak legislatif yudikatif eksekutif kayak begitu kayak Bundesparlemen kayak Gericht kayak pengadilan tuh kan ada ebenenya ya kita juga belajar soal itu dan kita juga kerja sama banyak banget
banyak banget Fallbeispiel atau kayak kejadian-kejadian ini dan kita harus bikin conclusion atau kita harus beurteilt ini atau kayak ini masuknya ke hukum apa dan ini hukum apa dan ya kita juga belajar undang-undang, kita ada buku Gesetz ini pokoknya kayak seru banget. Dan kita juga of course belajar komunikasi dan kita belajar EDV atau IT kayak begitu dan ya aku nggak bisa ngejelasin banyak karena kita juga ngampus cuma hari Senin dan hari Rabu itu juga cuma setengah hari. Tapi minggu kemarin aku ada ujian, hari Senin aku ujian tentang Arbeitsrecht, tentang Mutterschutz, tentang Berufsbildungsrecht, ini itu kayak ya seperti yang aku bilang hak-hak kita sebagai acubi atau hak-hak sebagai pekerja atau hak-hak ketika kalian hamil, ketika kalian bekerja karena ketika kalian bekerja terus kalian hamil mereka nggak bisa nge-resign kalian karena kalian hamil dan kalian nggak bisa kerja itu terlarang jadi kayak di sini ada hukumnya dan juga kayak ada Mutterschutz kayak kalau kalian kalau kalian kayak melahirkan dan di sana juga ada kayak Mutterschutz gitu jadi kalian nggak harus kerja selama berapa bulan gitu kita juga belajar tentang itu dan kayak kalau ada anak-anak atau ada murid-murid yang di bawah umur yang kayak di sini ada kan kayak udah umur 16 17 tahun udah Ausbildung udah ini itu dan di sana juga ada undang-undangnya gimana dan so weiter dan so fort dan ya aku enjoy banget aku suka banget berinteraksi sama guru-guru memecahkan satu masalah ini itu dan pokoknya ini benar-benar buat aku banget dan aku excited banget menjalani Ausbildung ini. So, ya, kayak I love it. Kayaknya itu aja yang ingin aku share tentang Rechtsanwalt ini kayak nggak kompleks banget gitu. Well, aku pernah baca di apa sih di tase atau mugnya seseorang di dapur kayak paralegal atau Rechtsanwaltsgestellte. Paralegal is like the babysitter of their lawyers katanya. Kayak kita tuh babysitter untuk lawyer kita. Which maybe I think so. Aku sangat terbuka untuk saran, untuk kritik atau apa yang bisa aku lakukan lebih baik ini itu dan ya momentan aku lagi offline dari Instagram which makes me feel a lot better dan aku juga kayak bisa melakukan banyak hal instead of nge-scroll lihat story orang ini itu ngerasa gak percaya diri ngerasa minder diri itu kayak offline dari Instagram itu sangat-sangat membantu aku. So untuk kalian yang mau menghubungi aku kalian lihat di website aku. Makasih banyak untuk kalian yang selalu support aku yang kalian yang ada di sana buat aku yang ada di sana semenjak aku mulai YouTube channel aku dan aku sangat-sangat bersyukur aku punya kalian aku bisa kenal dengan kalian, berteman dengan kalian walaupun kita gak bertemu in person tapi kalau aku menerima teks dari kalian itu berasa kayak aku tuh gak sendiri dan aku ngerasa tuh kayak kita berjuang bareng-bareng ini itu kayak so kayak jangan ragu untuk share pengalaman kalian di komen aku atau mungkin yang lain juga bisa baca dan mereka bisa nge-share juga ini itu kayak ya makasih banyak pokoknya dan ya jaga kesehatan kalian kesehatan mental kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.